Kita akan masuk pada penjelasan mengenai akhiran. Perlu saya jelaskan bahwa dalam bahasa Yunani, penulisan kata kerja itu dia tidak bisa tanpa kata akhiran, Bapak Ibu. Jadi penulisan kata kerja dalam bahasa Yunani dia tidak bisa ditulis tanpa sebuah akhiran. Jadi dia harus menggunakan akhiran. Nah, kalau contoh dalam bahasa Indonesia, akhiran dalam bahasa Indonesia kan an, ya kan, pekerjaan dari kata awalan pe, kata dasarnya kerja, dan akhirannya an. Nah, seperti itu. Nah, dalam bahasa Yunani sebuah kata kerja itu sekali lagi supaya kita benar-benar paham tidak bisa ditulis tanpa akhiran. Jadi semua kata kerja dalam bahasa Yunani itu harus ditulis dengan akhiran. Nah, sangat berbeda penggunaan akhiran dalam bahasa Indonesia dan penggunaan akhiran dalam bahasa Yunani. Nah, kalau penulisan akhiran yang dihubungkan dengan kata kerja dalam bahasa Yunani itu kita bisa melihat dari ada beberapa aspek. Di antaranya adalah jumlah, kemudian orang, kemudian ada aktif dan ada yang pasif. Kemudian akhiran juga ada yang primer, ada yang sekunder. Jadi sekali lagi dalam penulisan kata kerja dalam bahasa Yunani harus menggunakan akhiran. Nah, nanti saya lebih lanjut akan jelaskan seperti apa akhiran tersebut. Nah, rumusannya seperti ini. Saya katakan rumusan seperti ini. Jadi untuk menuliskan sebuah kata kerja, dia akan diantaranya jumlahnya dia tunggal atau jamak. Jadi tunggal berarti dia hanya satu, kalau jamak lebih daripada satu. Nah, kemudian orang pertama, orang kedua, orang ketiga, kemudian orang yang jamak, orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Kemudian ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau tanya, adakah apa sih yang dimaksud orang pertama? Atau biasa juga disebut dengan kata ganti orang pertama. Kalau yang disebut orang pertama itu apa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ya, dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau yang disebut dengan orang pertama itu artinya apa? Atau disebut apa? Orang pertama tunggal, Bapak Ibu. Minta maaf, ada orang pertama jamak, ada orang pertama tunggal. Kalau orang pertama tunggal. Saya, baik. Jadi kalau orang pertama tunggal itu saya. Kemudian orang kedua tunggal. kamu. Kamu ya. Oke. Kemudian orang ketiga tunggal. Dia laki-laki atau dia perempuan? Atau dia benda? Oke. Ini masih umum saja ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian orang minta maaf. Saya mesti kesini naik dulu. Oke. Saya ulang ya. Coba bisa diulang. Orang pertama tunggal apa tadi? Saya. Orang kedua tunggal kamu. Orang ketiga tunggal dia. Ya. Nah, oke. Sekarang orang pertama jamak. Kami. Hai. Kami. Kami ya. 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 Sayanya ada banyak ya. Kami ya. Ya. Oke. Kemudian tunggu Bapak Ibu. Kalau menurut Bapak Ibu, kalau kami dan kita itu apa bedanya? Atau sama? Sama ya.
Sama ya atau Ya. beda? Kami. Tapi jangan, minta maaf Bapak Ibu, jangan kita orang Manado Ibu. Bapak Ibu, kalau kita orang Manado itu saya itu. Maksudnya sama, penyebutan beda. Maksudnya sama, penyebutnya beda, tapi ada bedanya atau tidak? Coba Bapak Ibu dipikirkan dulu. Ini karena ini sangat penting juga untuk kita dapat membedakan apa ya, pernyataan, suatu pernyataan. Beda-beda. Ini dalam bahasa Indonesia ya, Bapak Ibu, bukan dari lebih sopan. itu jamak. Kita Ya, jamak, kami itu jamak. Ya. Kalau kami itu bedanya dengan kita adalah kalau kami menunjuk kepada dia yang berbicara dengan orang yang bersama dengan dia ya Bapak Ibu. Iya, iya. Oh iya. Kalau kita itu semua, artinya dia dengan orang-orang yang ada dalam kumpulan itu. Kira-kira bisa dibedakan ya. Oke. Kita mari kita, jadi termasuk dengan dia dan kelompoknya dia dan kelompok yang lain. Itu tuh kata kita. Atau yang ada di situ. Tetapi kalau kami itu lebih menuju kepada dia dengan kelompoknya dia. Seperti itu ya. Seperti kalau saya berbicara begini, mari kita. Berarti yang saya maksudkan saya dan Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau saya sementara berbicara dengan Bapak Ibu dan saya dalam kapasitas saya sebagai seorang dosen di salah satu STT. Jadi saya berbicara nih, kami sementara mengerjakan urusan akademik. Berarti yang saya maksud adalah saya dan lembaga di mana saya bekerja. Seperti itu ya. Tapi kalau saya bilang, mari kita kerjakan ini, berarti saya dan Bapak Ibu. Ya. Itu ya yang membedakan ya. Nah, jadi kita ya umumnya kita menggunakan kata kami. Kemudian orang kedua jamak. Mereka. Mereka ya, kamunya lebih daripada satu, kamu. Atau kalian Bapak Ibu, minta maaf. Kalau yang orang ketiga mereka itu. Kalau yang orang kedua jamak itu Kamu sekalian. kalian. Kamu Iya, sekalian. kalian kan kalian biasanya disebut dengan kalian. Nanti yang orang ketiga jamak ini mereka. Jadi dia orang. Kalau bahasa Belanda dulu bilang dia orang. Sehingga kalau orang Manado bilang disingkat dengan dorang. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia adalah mereka. Oke, jadi perhatikan sekali lagi dalam penulisan bahasa Yunani, penulisan kata kerja bahasa Yunani itu mempunyai akhiran. Jadi ada akhirannya dan ada beberapa aspek dalam akhiran tersebut, baik jumlah, tunggal dan jamak, tunggal atau jamak, ada orang pertama, orang yang tunggal dan orang pertama, kedua, ketiga jamak, kemudian nanti ada aktif. Nah, jadi begini, perhatikan ini dalam akhiran tersebut untuk orang pertama tunggal itu kata Yunaninya adalah ini ho. Ini hurufnya, huruf akhirannya, tapi pelafalannya atau transliterasinya adalah O. Ini kan omega. Jadi orang pertama tunggal itu akhirannya O. Kemudian orang kedua tunggal Ace. Nah, Bapak Ibu tinggal baca yang di dalam kurung-kurung ini saja. Kalau tulisannya yang sebelah kiri ini. Tapi kalau yang transliterasinya untuk Bapak Ibu baca yang dalam kurung. Oke. Saya ulang ya Bapak Ibu, jadi ketika saya menyebutkan contoh orang pertama tunggal, Bapak Ibu tinggal membaca transliterasinya yang dalam kurung. O, kemudian H, A, Omen, ET, OC, kemudian ini Omai, kemudian Hi, Etai, Ometa, ST, dan seterusnya.
Ini terlihat di layar Bapak Ibu ya. Iya, terlihat. Oke. Saya ulang ya. Jadi saya sebutkan orang dan jumlahnya. Orang pertama tunggal, dua tunggal dan seterusnya. Bapak Ibu langsung menyebutkan. Jadi begini. Orang pertama tunggal aktif ini. Kalau orang pertama tunggal pasif. Oke. Jadi perhatikan suara saya atau kata-kata saya. Jadi ketika silakan tidak usah di mute suaranya di tempat Bapak Ibu saja masing-masing, tapi saya harap Bapak Ibu ya menyebutkan ketika saya menyebutkan aspek-aspek tersebut, Bapak Ibu juga langsung menyebutkan terasinya. Oke, jadi saya ulang ya. Jadi orang pertama tunggal aktif dia O, orang kedua tunggal aktif dia is, kemudian orang ketiga tunggal aktif dia E. Oke, sekarang saya persilakan kepada Bapak Ibu. Saya sebutkan aspek-aspeknya. Orang pertama tunggal aktif. Oh. Oke. Orang kedua tunggal aktif. Ace. Ace. Orang ketiga tunggal aktif. A. Orang pertama jamak aktif. Omen. Orang kedua jamak aktif. Ete. Kemudian orang ketiga jamak aktif. Osin. Oke. Kemudian masih akhiran primer. Jadi masih akhiran primer yang ini. Selanjutnya orang pertama tunggal pasif. Omai. Kemudian orang kedua tunggal pasif. He atau he. Kemudian orang ketiga tunggal pasif. Etai. Kemudian orang pertama jamak pasif. Ometa. Kemudian orang kedua jamak pasif. Este. Orang ketiga jamak pasif. Entai. Kirim suara, Pak. Bagaimana Bapak Ibu? Suaranya kurang jelas. Bapak coba tanya Pak Megi, Pak. Bapak sudah punya nomor Pak Megi kah? Aduh, nggak di-unmute itu. Coba aja kalau baik. Bapak Kita lanjut ya. Selanjutnya yang akhiran sekunder. Ya, sama ya untuk penunjukannya ya. Orang pertama tunggal aktif yang sekunder. Off. On. Minta maaf ya. ini on ini N ini kalau ditransliterasikan. Iya. Jadi on. Kemudian orang kedua tunggal aktif. S. Orang ketiga tunggal aktif. N. Bisa N. Nanti ada kasus tertentu yang dia kalau di akhiran dia dihubungkan dengan kata sesudah itu juga huruf vokal, maka dia harus menggunakan huruf konsonan N ditambahkan dengan huruf N pada akhiran kata tersebut. Oke. Kemudian orang pertama jamak aktif. Omen. Oke. Orang kedua jamak aktif. Ete. Kemudian orang ketiga jamak aktif. On. Oke, selanjutnya masih akhiran sekunder. Orang tunggal pasif. Ini. Iya. Omen. Kemudian orang kedua tunggal pasif. O. Kemudian orang ketiga tunggal pasif. Eto. Kemudian orang pertama jamak pasif. Ometa. Kemudian orang kedua jamak pasif. Este. Kemudian orang ketiga jamak pasif. Onto. Baik. Kira-kira bisa Bapak Ibu tahu semua kata-kata tersebut. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa orang pertama
tunggal itu saya, kemudian kamu, dia, kemudian kami, orang pertama jamak, kemudian kalian, orang kedua jamak, dan mereka, orang ketiga jamak. Nah, jadi sebenarnya yang kata-kata ini sesuai dengan penjelasan ini. Orang pertama tunggal, aktif, dia ini artinya saya. Es ini artinya kamu, ini artinya dia. Kemudian omen ini artinya kami, kemudian et ini artinya kalian, kemudian osi artinya mereka. Begitupun juga ini yang pasif, baik yang ini akhiran primer, ini sama semua artinya. Jadi yang baris yang pertama ini semua ini artinya saya. Ini artinya kamu dan seterusnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi dalam penulisan kata kerja bahasa Yunani, dia harus diakhiri, harus memiliki akhiran tersebut. Nah, tadi kan saya katakan orang pertama tunggal saya, kedua tunggal kamu, orang ketiga tunggal dia. Nah, saya berikan satu contoh. Ini kata saya ulang. Ini G, ini I, ini N, ini Omikron, kemudian ini Kappa. Baru ini Omega. Nah, perhatikan ini. Bapak Ibu bisa baca ini 6 huruf ini. Coba mungkin kalau ada yang bisa cepat langsung ditransliterasikan atau dibaca. Huruf-huruf Yunani itu kata apa? Yang mana, Pak? Nah, Ini yang saya merahkan ini, atau tidak terlihat di tampilan Bapak Ibu yang saya merahkan ini? kelihatan Pak. Oh iya. Baca Pak nih. Iya. Ini huruf G, gamma kan? Baru ini huruf iota, I. Kemudian ini huruf nun, N itu. Kayaknya tadi yang ini sebenarnya ini N ini dia harusnya. Tadi saya dapat transit. Kemudian ini Omikron. Kemudian ini Kappa, ini K. Nah, kemudian ini Omega. Omega itu huruf apa? Huruf O. Nah, perhatikan ini Omega ini akhiran. Ini merupakan sebuah kata atau huruf akhiran, yaitu ini akhiran apa? Orang pertama tunggal aktif. Nah, orang pertama tunggal itu apa tadi? Coba. Saya. Nah, jadi ini akhiran O ini diartikan saya. Nah, perhatikan Bapak Ibu, dalam penulisan Yunani kata kerja lebih dulu baru subjeknya. Itu yang membedakan dengan struktur atau tata bahasa dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesianya kan subjek dulu baru kata kerjanya atau predikatnya. Seperti itu. Tetapi kalau dalam bahasa Yunani itu kata kerja dulu dan subjeknya itu dituliskan itu di akhir pada kata kerja tersebut. Jadi tidak dipisahkan. Jadi tidak ada spasi, tapi dia itu dihubungkan. Itu berada di akhir pada kata tersebut. Nah, kata ginos ini kan ginosko itu atau ginosis ini kan dari kata dasarnya ginos yang artinya mengetahui. Oke. Nah, jadi kalau kita bentuk menjadi satu kalimat, maka
kata ginosko itu artinya apa? Kalau kita bentuk menjadi satu kalimat, jadi perhatikan kalau dalam penulisan bahasa Yunani, kata kerja lebih dahulu baru subjeknya. Sehingga kita putar. Jadi kata ginosko itu artinya saya mengetahui. Iya, saya mengetahui. Seperti itu. Nah, makanya ketika kita ingin mengetahui ataupun juga menulis dengan menggunakan aspek yang lain, orang pertama, orang kedua tunggal atau orang ketiga tunggal, maka ketika kita ingin menulis contoh, orang kedua tunggal kan tadi apa? Kamu. Sekarang kalau ketika kita menulis kamu mengetahui, maka ini kata saya hapus ya. Ini kata minta maaf tadi saya tidak tuliskan huruf ininya ya, Bapak Ibu. Huruf S-nya ya. Iya, enggak ada. Oh ya, minta maaf. Jadi tadi kata dasar yang merupakan kata pada kata ginosko tersebut, ketika kita ingin coba menuliskan kamu mengetahui, kalau tadi kan saya mengetahui. Nah, tinggal Bapak Ibu tambahkan dengan akhiran-akhiran ini. Jadi seperti ini ginos. Kalau tadi saya mengetahui itu ginosko, kalau kamu mengetahui ginoskes, kalau dia mengetahui ginoske, kemudian kalau kami mengetahui ginoskomen, kalau kalian mengetahui ginoskete, tinggal ditambahkan akhirannya, tapi dia dihubungkan, disambung, karena itu merupakan akhiran pada kata kerja tersebut. Kemudian kalau mereka mengetahui berarti ginoskosi. Ginoskosi. Perhatikan di sini, tadi ada akhiran, ada aktif, ada pasif. Bedanya yang aktif dan pasif, kalau yang aktif dia yang melakukan. Tapi kalau pasif dia yang mengalami. Nah, apa sih bedanya dia melakukan, dia atau dia mengalami antara aktif dan pasif? Jadi kalau contoh kata kerjanya tahu, ya kan? Kalau dia aktif berarti dia yang tahu. Sehingga artinya dia mengetahui. Dia mengetahui, itu aktif. Tapi kalau pasif berarti dia diketahui. Dia diketahui. Kalau seumpama tadi saya mengetahui, itu aktif. Tapi kalau pasifnya adalah saya diketahui. Sebenarnya bedanya sederhana saja. Kalau aktif dia, kalau dalam bahasa Indonesia awalannya me. Kalau pasif awalannya di. Jadi kalau tadi ginos itu artinya tahu. Kalau dia aktif berarti saya mengetahui. Ginosko artinya saya mengetahui. Tapi kalau pasif ginoskomai artinya saya diketahui. Kira-kira paham ya Bapak Ibu? Jadi kalau seumpama, ini saya tulis, ini saya, kemudian kamu, dia. Kemudian ini kami, kalian, saya tulis supaya kita bisa membentuk mereka. Oke, jadi kalau dia aktif, ginosko, berarti saya mengetahui. Ginoskes, kamu mengetahui. Ginoske, dia mengetahui. Kemudian ginoskomen, kami mengetahui. Ginoskete, kalian mengetahui. Ginoskosi, mereka mengetahui. Kalau dia pasif, ginoskomai, saya diketahui. Ginoske, kamu diketahui. Ginosketai, dia diketahui.
Kemudian ginos kometa, kami diketahui. Ginos keste, kalian diketahui. Ginos kontai, mereka diketahui. Jadi bedanya seperti itu antara aktif dan pasif. Nah, kalau yang akhiran sekunder ini sebenarnya menjelaskan bahwa akhiran ini jarang digunakan. Itu hanya kasus-kasus tertentu atau jarang lah seperti itu. Yang sering digunakan ini yang akhiran primer. Akhiran-akhiran ini seperti itu. Nah, makanya kita harus perhatikan akhiran ini Bapak Ibu, karena terkadang dalam penerjemahan, baik penerjemahan bahasa-bahasa lain, bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lain, dan bahkan bahasa-bahasa Indonesia, ini beberapa ayat atau bagian sering terabaikan. Tetapi kalau kita mengecek di bahasa aslinya, maka kita dapat mengetahui, ini ada subjeknya ini. Sayakah atau kamukah, dia, kami, kalian, atau mereka. Jadi kita sangat jelas fokusnya pada pernyataan itu fokus kepada siapa. Seperti itu. Ataupun subjeknya itu siapa. Itu jelas. Nah, seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya sampai di sini? Kira-kira sudah jelas ya Bapak Ibu? Ya, walaupun ya mungkin ada sebagian yang pusing juga kita mempelajari bagian ini, tapi ini sangat penting. Mungkin di awal saya kurang memberikan penjelasan apa sih menjadi tujuan dalam pembelajaran bahasa Yunani. Ya, untuk kita dapat mengetahui lebih pasti lagi, lebih jelas lagi terkait dengan ayat-ayat yang sementara kita ingin jelaskan atau sampaikan. Ya kan, sehingga ketika kita menyampaikan sesuatu berdasarkan ayat-ayat yang kita ambil, itu kita sudah bisa pastikan dengan tepat dan dengan jelas. Dituliskan oleh penulis ikut sesuai dengan apa yang dimaksud oleh para penulis. Nah, seperti itu. Ya. Itu Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Sudah? Lanjut ya Bapak Ibu. Iya, lanjut. Oke. Ya, lanjut nih, lanjut. Oke, sekarang kata sandang. Ya. Kata sandang. Jadi dalam penulisan bahasa Yunani itu sangat digunakan kata sandang. Kata sandang ini sering mengikuti kata benda dan kata sifat untuk menunjukkan bentuk-bentuk tertentu. Jadi kata sandang ini sering digunakan, dan kata sandang ini sering mengikuti kata benda dan kata sifat. Kalau tadi kata kerja, tapi kalau kata sandang ini berada di awal. Kalau tadi akhiran berada di akhir pada kata kerja, tapi kalau kata sandang itu berada di awal pada kata benda ataupun juga kata sifat. Dan itu kata sandang itu sering muncul pada kata benda atau kata sifat untuk menunjukkan bentuk-bentuk tertentu. Ya, di antaranya ada kasus, kemudian kelamin dan jumlah. Nah, kata sandang ini sudah terlihat ya di tampilan Bapak Ibu ya, ini. Iya. Oke, kata sandang tersebut itu bersifat sebagai penunjuk, walaupun nanti variasi-variasinya banyak ya, tapi umumnya kata sandang ini bersifat sebagai penunjuk. Nah, penunjuk itu kan kata ini atau itu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya the, seperti itu. Jadi kalau tanpa kata sandang, maka kalau dalam bahasa Inggrisnya dia tidak bisa ditafsirkan dengan the. Dia seharusnya ditafsirkan dengan ataupun juga tanpa kata penunjuk tersebut. Oke, sekarang kita perhatikan di layar Bapak Ibu. Untuk kata sandang, tadi saya katakan bahwa kata sandang itu menunjuk bentuk-bentuk tertentu, yakni kasus, kelamin atau gender, dan jumlah. Nah, kalau ini kasus, perhatikan yang di sebelah kiri ini,
Ini kasusnya. Kemudian ini jumlahnya ada singular yaitu tunggal dan plural itu jamak. Kemudian gender ini ada maskulin, ada feminim, ada neuter atau netral, seperti itu. Plural juga sama, ada maskulin, ada feminim, ada netral. Jadi kita mengetahui kata benda atau kata sifat tersebut itu singular atau tunggal atau plural. Karena ketika kita membaca di Alkitab, terkadang kita tidak bisa membedakan apa kata ini singular atau plural, tunggal atau jamak. Tapi ketika kita melihat dalam bahasa aslinya, kita bisa memastikan Bapak Ibu, oh ini kata ini singular ini. Karena di Alkitab terkadang ada beberapa kata yang diterjemahkan contoh dengan kata murid. Tapi sebenarnya itu harus diterjemahkan murid atau kamu. Banyak di dalam Alkitab kamu. Kamu itu kan itu bisa menunjuk kepada satu orang, tunggal atau singular. Itu juga bisa diartikan sebagai plural Bapak Ibu, jamak. Nanti silakan Bapak Ibu mengecek, perhatikan dengan baik-baik. Salah satu contohnya adalah kata kamu itu. Kamu itu ketika kita ingin memastikan pada pernyataan itu atau yang memberikan pernyataan kata kamu itu, kamu yang dimaksud itu menunjuk hanya pada satu orang atau banyak orang atau lebih dari satu orang. Itu yang makanya kita harus perhatikan sehingga kita dengan memastikan si pembicara ini atau si penulis ini hanya menunjuk pada orang tertentu saja atau satu orang atau menunjuk secara umum kepada banyak orang dengan kata kamu itu ya Bapak Ibu, sehingga kita pasti ini hukum ini perintah ini hanya diperuntukkan hanya satu orang atau lebih daripada satu orang atau secara umum. Ini salah satu contoh supaya kita bisa memastikan sehingga kita tidak salah menyampaikan pesan kepada pendengar ketika kita mungkin berkhotbah atau ingin menyampaikan sesuatu atau menjelaskan sesuatu terkait ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab. Ini sangat penting sehingga apa yang kita sampaikan sesuai dengan apa yang sebenarnya yang ada di dalam Alkitab. Karena kita sudah melihat, mengeceknya. Nah, seperti itu. Nah, makanya perhatikan kata benda atau kata sifat itu singular atau plural. Nah, kemudian apa kata benda tersebut itu maskulin, itu feminim atau neuter. Tahu ya apa itu maskulin, feminim, apa itu neuter. Jadi maskulin itu bersifat kan dia akan bergender atau berjenis kelamin, tetapi bukan berarti kata itu berkelamin ya, Ibu. Dia kata itu laki-laki bukan, tetapi bersifat laki-laki atau bersifat pria kalau maskulin. Kemudian kalau dia gender dalam artian kelamin, maka dia bukan disebut sebagai maskulin, tetapi apa Bapak Ibu? Male. Itu ya, bedanya gender jenis kelamin dan ya kalau perempuan female ya. Seperti itu. Tapi ini menyangkut kata benda atau kata sifat, bukan merupakan jenis kelamin dalam artian alat kelamin ya Bapak Ibu ya. Menunjuk kepada alat kelamin pada seseorang, tetapi ini menunjukkan kata tersebut baik kata benda atau sifat itu mempunyai sifat pria atau laki-laki. Kalau feminim sifat perempuan, neuter itu netral, dia tidak cenderung kepada maskulin dan juga kepada feminim, seperti itu. Kemudian juga kasusnya, kasus nominatif, genitif, datif dan akusatif. Nanti saya akan jelaskan Bapak Ibu untuk kasus ini. Saya rasa kalau untuk jumlah singular dan plural sudah mengerti dan juga gendernya maskulin, feminim, neuter itu Bapak Ibu sudah pasti memahami. Mungkin yang kasusnya yang Bapak Ibu tidak begitu paham. Tapi saya ingin mengajak kita untuk melihat sama seperti tadi untuk kita bisa membaca. Oke, jadi saya akan memberikan petunjuk ketika saya katakan singular,
kemudian maskulin nominatif berarti dia adalah ho. Kemudian kalau dia singular maskulin genitif dia to. Kemudian singular maskulin datif, ini datif ya Bapak Ibu. Kemudian jadi nominatif, genitif, datif, akusatif. Jadi singular maskulin nominatif ho. Kemudian singular maskulin genitif to. Singular maskulin datif to. Kemudian singular maskulin akusatif ton. Singular feminim nominatif he. Kemudian singular feminim genitif tes. Singular feminim datif te. Singular akusatif feminim ten. Kemudian singular neuter nominatif to. Singular neuter genitif to. Singular neuter datif to. Singular neuter akusatif to. Kemudian yang plural atau jamak, plural maskulin nominatif ohi, saya langsung cepat saja ya. Kemudian ohi, ton, tois, tos, ahi, ton, tais, tas. Kemudian ta, ton, tois, ta. Oke. Saya ulang ya Bapak Ibu, langsung cepat saja. Silakan Bapak Ibu mencoba juga membaca atau melafalkan di tempat masing-masing supaya kita paham nanti ketika Bapak Ibu mengecek di ayat itu ternyata ini kata ini sering muncul dan kita tidak tahu ini apa ini. Kata ini menunjuk atau menjelaskan apa sebelum pada kata benda atau kata sifat. Ini sangat penting sebenarnya harus kita pahami. Pada pertemuan lalu sebenarnya saya sudah singgung, yaitu mengenai kata ho, ini ho. Ho pada kata theos, ya kan? Pada kata theos. Nah, itu sangat menentukan ini theos ini hanya menunjukkan kualitas atau menunjukkan persona. Kalau dia menunjukkan persona maka dia harus ada kata ho ini. Seperti itu. Nah, nanti itu untuk penjelasan lebih detailnya nanti ada penjelasan khusus, tapi saya hanya sedikit memberikan gambaran saja. Oke. Kemudian ho, to, ton, he, tes, te, ten, to, ohi, ton, tois, tos, ahi, ton, tais, des, ta, ton, tais, ta. Oke. Nah, sekarang saya akan berikan penjelasan mengenai kasus-kasusnya supaya Bapak Ibu bisa mungkin saya baca saja ya karena materinya ada di materi kuliah 1. Oke, saya akan baca saja bagi Bapak Ibu untuk kasus. Oke, nominatif itu adalah sebagai pelaku kalimat atau subjek. Jadi ketika ada kata ho, perhatikan itu menunjukkan subjeknya. Jadi perhatikan ketika ho theos titik. Jadi kata ho theos itu yang merupakan subjek. Jadi dia sumpama bagi Allah mengasihi, ya kan? Ho theos agapas. Nah, perhatikan Bapak Ibu, perhatikan dalam tata bahasa Yunani, mereka bisa diacak. Mereka bisa tidak beraturan. Jadi begini, kalau dalam bahasa Indonesia kan, saya mengasihi. Aturannya harus seperti itu. Jadi dia kata subjek dulu, baru kata kerjanya. Walaupun tadi kalau dia menggunakan kata kerja akhiran, berarti agapo, ya kan? Saya mengasihi. Tapi kalau seumpama dia tidak menggunakan akhiran, tetapi dia menggunakan langsung kata orang pertama, dua, ketiga, bukan merupakan akhiran,
maka dia ho agapas titik-titik, ya kan? Allah mengasihi. Kira-kira paham ya Bapak Ibu? Kalau strukturnya kan ho agapas. Minta maaf, ho theos agapas. Ho theos itu Allah. Agapas mengasihi atau agape, ya kan? Dia bisa dibalik. Jadi agapas ho theos. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Makanya perhatikan. Untuk dapat mengetahui mana subjek, kita harus mengetahui ini kata sandang ini. Jadi ketika kita menemukan kata sandang, ini sebenarnya menunjuk sumpama kata sandang nominatif. Ini menunjukkan ada kata ho pada kata benda tersebut. Ho, theos, dia subjek. Dia subjek. Jadi seumpama agapas, agape, agapas, hotheos. Kan ini mengasihi. Agapas itu mengasihi, hotheos Allah. Jadi bukan mengasihi Allah. Jangan sampai terputar Bapak Ibu. Perhatikan ini, makanya bahasa Yunani ini sangat-sangat rumit. Tapi kalau kita tidak memahami, maka kita juga tidak dapat mengetahui makna yang sebenarnya atau pengertian yang sebenarnya atau pernyataan yang sebenarnya. Makanya kita perhatikan beberapa hal terkait dengan kaidah-kaidah bahasa Yunani dalam hal ini kata sandang. Makanya ketika kita menemukan kata ho ini, kita sudah sangat memastikan bahwa kata selanjutnya, kata theos itu, ini menunjukkan ini subjek, karena ini nominatif. Nominatif ini subjek atau pelaku. Jadi agapas hotheos, jadi Allah mengasihi, bukan mengasihi Allah, jangan sampai terbalik. Jadi jangan sampai saya mengasihi Allah, tapi Allah mengasihi saya. Jadi kalau tadi akhiran o itu saya, jadi bisa saja agapo hotheos, artinya Allah mengasihi saya, bukan saya mengasihi Allah, jangan sampai terbalik. Makanya itu harus diperhatikan. Seperti itu. Untuk genetif itu merupakan hubungan antara dua benda ataupun juga menunjukkan pemilik. Jadi kalau ada kata to theos. To theos. Jadi kalau ada kata to yang ini Bapak Ibu, ini kan genetif. Jadi ini menunjukkan pemiliknya adalah Allah. To theos. Kita jelas, oh siapa ini? Yang dimaksud pada pernyataan ini menunjuk kepemilikannya siapa. Nah, makanya perhatikan kata sandang tersebut. Nah, jadi ketika ada kata sandang pada sebuah kata benda atau sifat, itu menunjukkan kalau dalam hal ini apabila dia genetif, maka itu menunjuk pemiliknya adalah ini. Seperti itu. Tapi dalam Alkitab saya dan para ahli juga ketika mempelajari kasus-kasus tertentu ternyata diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tetapi tidak diterjemahkan pengertian dari kepemilikannya. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia itu kan diterjemahkan dengan nya, yang menunjukkan atau menyatakan kepemilikannya itu kan kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia nya. Seperti itu, menunjukkan pemilik atau sumber. Nah, makanya kita pastikan, oh ternyata yang merupakan pemilikan atau sumbernya adalah kata tersebut, theos kah atau seseorang, ya kan? Mungkin hanya tulis Paulus saja, ya kan? Atau nama-nama seseorang. Tapi kata nama seseorang itu yang diawali dengan sebuah kasus kata sandang dengan kasus genetik itu menunjukkan kepemilikan. Jadi perhatikan apakah dia maskulin, feminin atau neuter ya. Jadi kalau dia dia singular maskulin genetik, kalau dia tes singular feminin genetik. Feminin berarti perempuan. Nah, katanya ini menunjuk perempuan.
Kalau dalam bahasa Inggris kan kalau dia hanya milik perempuan, apa bahasa Inggrisnya milik perempuan? Him atau her? Him atau her kalau dalam bahasa Inggris? Menyatakan kepunyaan perempuan, her ya. Kalau laki-laki him. Nah, makanya perhatikan beberapa kata dalam terjemahan Indonesia tidak menerjemahkan kepemilikan tersebut. Jadi kalau dia maskulin, genetip maskulin, tou ini berarti dia harus diterjemahkan dengan him. Kalau dia tes, maka dia her. Kalau dia netral, dia hanya diterjemahkan dengan nya saja kalau dalam bahasa Indonesianya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, minta maaf, mungkin bisa dikoreksi. Kalau dia netral, mungkin kalau yang saya ketahui dalam bahasa Inggris dia menggunakan him, walaupun mungkin itu hanya merupakan interpretasi saja dari si pembaca atau si penerjemah. Tapi kalau ketidakjelasan apakah dia him atau her, maka yang saya ketahui dia hanya lebih cenderung kepada him dibandingkan her. Tapi kalau dalam bahasa Yunani dia ada neuter, netral, kan? Netral seperti itu. Oke, itu yang singular. Kalau ada yang plural, ya kan jamak lebih daripada satu, seperti itu. Oke, kemudian yang datif, Yang datif adalah sebagai penunjuk tempat atau sasaran suatu aksi atau sebagai pelengkap objek. Jadi menunjukkan di mana, kepada siapa, kemana. Perhatikan. Jadi kalau ada kata ini ada kata tois, tas, tois, maka itu menunjukkan suatu tempat atau sasaran sebuah aksi, seperti itu. Kemudian yang akusatif itu sebagai penderita atau objek, yakni memiliki fungsi pembatasan di mana akhir atau batas suatu tindakan objek. Nah, jadi beda ya antara yang nominatif dan akusatif. Kalau nominatif subjek, kalau akusatif sebagai penderita, lawan daripada nominatif. Makanya perhatikan, kalau ada kata ton, berarti dia yang menderita. Jadi kalau sumpama ton theos, berarti Allah yang merasakan dari sesuatu yang melakukan sesuatu. Tapi kalau ho theos, berarti Allah yang melakukan, dia subjeknya. Makanya kita bedakan nih, jangan sampai Allah yang menyelamatkan, ya, atau Allah menyelamatkan Yesus. Nah, Yesus yang menyelamatkan Allah atau Allah yang menyelamatkan Yesus. Makanya kita bisa bedakan kalau kita tahu kasusnya. Apakah itu nominatif, dia menggunakan ho atau menggunakan ton. Sehingga kita dengan jelas dapat memastikan kalimat atau frasa tertentu dalam Alkitab. Oh, ini lebih tepatnya diterjemahkan dengan kalimat ini sebenarnya pada ayat-ayat tertentu. Nah, saya hanya bisa memberikan penjelasan seperti demikian. Nah, mungkin saya sedikit memperlihatkan kembali pada ayat yang lalu, yaitu Yohanes pasal 1. Sudah terlihat ini di layar Bapak Ibu? Ya, perhatikan ini ada beberapa kata sandang. Perhatikan di sini ada kata hologos, kemudian ada kata tonteon. Ya, mungkin Bapak Ibu yang lain belum terlalu bisa membaca, tapi perhatikan saja penjelasan saya. Di sini ada banyak sekali Bapak Ibu, kita temukan ini di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Ini banyak sekali sehingga kita bisa memastikan berdasarkan kasus-kasus yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. Sehingga ketika kita ingin menerjemahkan, kita dapat memastikan dengan baik dan dengan benar.
Oke, tadi minta maaf Bapak Ibu, tadi sudah terlihat ya ayat-ayat Alkitab tadi yang saya sudah tampilkan. Oke, mungkin sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Mungkin kurang jelas, silakan. Atau ada hal-hal yang ingin ditanggapi, silakan Bapak Ibu. Ya, kalau tidak ada pertanyaan atau tidak ada tanggapan, saya akan lanjutkan saja cepat-cepat. Mungkin nanti di akhir saya akan memberikan satu contoh kasus. Ya, sekarang kita akan melihat bilangan dalam bahasa Yunani. Ada bilangan yang disebut kardinal. Ini sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Sudah. Oke, baik. Jadi kalau Arab 1, kalau sama dengan kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi bilangan secara kardinal ya Bapak Ibu. Jadi 1, 2, 3 untuk menuliskan huruf angka 1 atau bilangan 1. Itu dalam bahasa Yunaninya secara gematria artinya memberikan nilai pada huruf-huruf Yunani. Jadi menggunakan huruf-huruf Yunani dan juga ada juga gematria Ibrani. Jadi menggunakan huruf-huruf yaitu huruf Yunani untuk dapat memberikan nilai pada kata tersebut, pada huruf tersebut, sehingga secara gematria 1 itu alfa, 2 itu beta, atau 3 itu gamma, delta itu 4, epsilon 5 dan seterusnya. Nah, untuk namanya, jadi untuk penyebutan namanya bilangan kardinal tersebut, 1 itu ace. Dia bisa ace, bisa mia, bisa n. Perhatikan, 2 itu duo, 3 tres atau tria, kemudian 4 tresares atau tesara, kemudian 5 pente, kan penta, ya kan pentakosta. Itu dari kata pente artinya 5, kemudian x itu 6, kemudian septa ya kan itu 7, kemudian 8 okto, kemudian 9 enea, kemudian 10 deka kan 1 deka itu 10, kemudian 11 NDK, jadi hanya ditambahkan dengan awalan setiap bilangan atau satuan terkecil, itu 1, 2, 3. Jadi kalau dia 11 berarti 10 dan 1. Jadi NDK, 10 kan DK, 1 itu N. Jadi NDK, kemudian 12 dudeka dan seterusnya. Itu bilangan kardinal. Kemudian bilangan ordinal. Jadi kalau untuk menyebut pertama dia protos, makanya di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 di situ ada istilah teologis yang disebut dengan protoengangelion, artinya pemberitaan Injil yang pertama, seperti itu. Atau kalau dalam Kolose pasal 1 ayat 15 16 Yesus dia yang disebut sebagai yang sulung. Nah, di situ dari kata prototokos. Perhatikan nanti Bapak Ibu ada perbedaan antara satu dan istilah pertama. Jadi itu nanti yang kita harus bisa perhatikan dengan baik. Nah makanya di sini untuk bilangan secara ordinal, kalau tadi kan satu itu ace, tapi secara kardinal. Tapi kalau secara ordinal pertama. Kalau dalam bahasa Inggris kan first, kalau kedua second, baru 3 third dan seterusnya. Tapi kalau dalam bahasa Yunani untuk pertama itu protos, kedua itu deuteros. Jadi deuterokanonika, ada kanonika kedua. Kalau yang Alkitab kita pegang itu disebut sebagai kanonika, tapi ada kitab-kitab lain yang dipegang oleh aliran atau denominasi lain, yaitu Katolik. Mereka ada kitab-kitab yang lain yang disebut dengan
deuterokanonika atau yang disebut dengan kanonika kedua. Seperti itu. Nah, itu dari kata Yunani deuteros, seperti itu. Kemudian ketiga tritos, keempat tetartos, kemudian kelima femtos, kemudian keenam ektos, ketujuh epdamos, dan seterusnya Bapak Ibu. Nanti kalau saya sempat untuk dapat membagikan diktat ini atau matrikula ini kepada Bapak Ibu, karena saya masih mau sortir dulu, ada bagian-bagian tertentu yang masih saya mau revisi, jadi saya akan bagikan kepada Bapak Ibu. Oke, kemudian kita akan melihat perbandingan sifat. Ya, di sini ada simbol atau gambar ini yang Yunani. ya. Oke. Ini ada gambar garpu dengan pisang, ini maksudnya ini yang biasa atau umum. Ini ada gambar api, ini kan artinya positif, artinya yang biasa. Kemudian ini komparatif, ini perbandingan. Jadi membandingkan antara satu benda dengan benda lain. Makanya digambarkan dengan ini lebih. Kemudian ini matahari. Ini kalau ini api yang mungkin sedikit biasa, kalau matahari kan api yang lebih besar, paling besar. Makanya disebut dengan superlatif. Jadi paling, kalau dalam bahasa Indonesia itu paling. Nah, makanya perhatikan dalam bahasa Yunani di sini contoh secara reguler. Dalam bahasa Inggris hot atau panas. Panas. Kemudian dalam bahasa Yunaninya kalau yang umumnya atau secara positif itu zestos. Tapi kalau untuk membandingkan, jadi membandingkan pada sebuah kalimat, kata tersebut untuk membandingkan satu dengan lainnya, untuk kata panas itu, maka dia akan menggunakan ini zestoteros. Perhatikan, makanya kalau kita tahu bahwa kata panas tersebut itu merupakan terjemahan dari bahasa Yunani zestoteros, maka kata panas itu ingin membandingkan antara frasa atau kalimat sesudahnya dan sebelumnya. Nah, kalau dia superlatif, zestotatos, maka itu menunjukkan kata panas itu hanya dituliskan panas saja. Itu berarti paling panas daripada yang lainnya. Seperti itu. Begitupun juga kata lain, ini rektios, kebenaran. Bahasa Yunaninya dikaios kalau dia umum atau biasa. Kemudian kalau dia menunjukkan perbedaan atau perbandingan, maka dia kata Yunaninya dikaios teros. Kemudian kalau dia menunjukkan dia kata tersebut adalah paling di antara yang lainnya, maka dikaios tatos, seperti itu. Nah, makanya kita harus melihat. Jadi untuk dapat memastikan ini kata ini dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata ini, coba kita lihat. Kita lihat untuk dapat kita mengetahui apakah dia positif atau komparatif, makanya kita harus lihat ini bagian akhirnya Bapak Ibu. Ini jadi dapat kita lihat dari kata terosnya. Jadi kalau ada kata teros pada kata Yunani, maka ini menunjukkan komparatif. Komparatif. Tapi kalau dia ada kata tatos, maka itu menunjukkan superlatif atau paling. Dia paling lah. Seperti itu. Nah, itu yang reguler, tapi ada yang non reguler, irreguler, yang tidak sesuai aturan. Ya, seperti ini. Nah, ini yang memang seringkali rumit untuk kita dapat menjelaskan apakah dia positif, apa dia komparatif, atau dia superlatif. Nah, kalau seperti yang di atas kan yang reguler sudah pasti, kalau dia komparatif ada kata teros. Kalau dia superlatif ada kata tatos. Tapi kalau yang contoh ini kata good atau baik, dalam bahasa Yunaninya agathos. Kalau big great, megas atau mega. Kalau yang dalam bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya. Nah, kalau yang irreguler untuk kata good, dia kalau positif agathos, dia tidak ditambahkan sama seperti yang reguler, ditambahkan dengan teros. Ya, dia
tidak seperti itu, tidak sesuai aturan, tidak ada hukum yang baku untuk yang irreguler. Untuk dapat kita mengetahui apakah dia komparatif atau superlatif. Jadi seperti agathos di sini langsung berubah total kata tersebut dengan kreison. Kalau megas tidak megasteros kalau komparatif, tapi di sini meson. Begitupun juga dengan superlatif, yaitu krastistos, megistos, seperti itu, Bapak Ibu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Mungkin terlalu teoritis, tapi saya harap ini bisa menjadi bekal bagi kita untuk kita dapat bisa meneliti dan memahami lebih mendekati dari apa yang disampaikan oleh para penulis. Silakan kalau ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Mungkin kalau belum, mungkin ya karena kita sampai jam 10 ya, tapi kita tinggal 30 menit lagi supaya kita mungkin sedikit refresh dulu, bisa istirahat 5 menit. Tapi kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Kita mau istirahat dulu 5 menit atau lanjut ini? Karena tidak. Bagaimana Bapak Ibu, kita mau lanjut? Gimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan atau kita mau istirahat dulu di 5 menit atau kita mau lanjut, silakan. Oke, kita ada pertanyaan saja. Lanjut saja benar. Ya, oke. Oke, sekarang kita akan melihat kasus-kasus pada mungkin hanya bukan kasus-kasus, hanya kasus satu kata dalam Alkitab. Oke, perhatikan ya di sini yang menjadi fokus kita adalah di ayat 7. Tapi memang ketika kita ingin menafsir, kita maka harus melihat bagian-bagian yang lain untuk dapat mengetahui dengan jelas dan pasti terkait ayat yang sementara kita teliti. Nah, di ayat 7 perhatikan di situ kita tahu pasti ya, ini pasal 2 ini dari ayat 1 sampai seterusnya berbicara mengenai Kristus. Di ayat 7 dikatakan melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Kan Bapak Ibu di sini terlihat ya di layar Bapak Ibu ada kata mengosongkan dirinya. Nah, sebelum saya menjelaskan, silakan Bapak Ibu mungkin bisa memberikan pendapat apa sih yang dimaksud dengan mengosongkan dirinya? Apa sih yang dikosongkan dari dirinya itu? Dirinya ini kan menunjuk kepada Yesus, kepada Yesus Kristus. Nah, sekarang pertanyaan, apa sih yang dikosongkan dari diri Yesus? Silakan Bapak Ibu. Ya, saya berikan 5 menit ya. Saya berikan 5 menit untuk coba memikirkan dan bisa ada 1-2 dari Bapak Ibu yang memberikan penjelasan. Silakan, apa sih yang dikosongkan dari diri Yesus itu? Karena hal ini terkait dengan inkarnasi ya, inkarnasi. Walaupun istilah inkarnasi tidak ada dalam Alkitab, tapi mengacu kepada Yohanes pasal 1 ayat 14, di sana dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Nah, saya tidak panjang lebar untuk menjelaskan lebih jauh kata firman itu. Waktu lalu saya sudah menjelaskan firman dari kata Yunani logos, dan saya sudah menjelaskan sejarah kata logos tersebut. Tapi sekarang kita lebih masuk kepada persoalan
dalam inkarnasinya itu. Dan pada ayat 7 di situ ada sebuah frasa atau anak kalimat mengosongkan dirinya. Nah, sekarang pertanyaan apa sih? Mungkin ada keterkaitan dengan bagian yang sebelumnya, penjelasan saya yang sebelumnya pada waktu yang lalu. Nah, apa sih yang dikosongkan dari diri Yesus itu? Silakan, mungkin Bapak Ibu silakan ya. Saya berikan waktu 5 menit, baru kita mungkin bisa diskusi, dan saya juga akan sedikit memberikan penjelasan. Ada beberapa pandangan terkait dengan kata mengosongkan diri. Nah, jadi kata mengosongkan diri ini, mungkin saya sedikit saja memberikan penjelasan. Kata mengosongkan diri ini dalam merupakan terjemahan dari bahasa Yunani. Ini perhatikan, kalau Bapak Ibu bisa melihat ini euton ekenosen. Euton ekenosen. Ya, seperti itu. Euton ekenosen. Nah, ini kalau euton ini dirinya, diartikan sebagai dirinya, ekenosen ini dari kata kenosen. Ya, di sini ada kata en, ini sebenarnya menunjuk kepada auris, sesuatu yang sudah terjadi masa lampau. Sehingga dalam teks bahasa Indonesia itu diterjemahkan dengan telah. Ya, kan telah itu menunjukkan auris, sesuatu yang terjadi pada masa lampau. Yaitu Kristus telah mengosongkan dirinya. Nah, itu dari kata dasar, kata mengosongkan itu dari kata kenosis. Kata kenosis. Ya, atau istilah teologisnya adalah kenosis. Silakan Bapak Ibu memberikan penjelasan ya terkait dengan kata kenosis. Apa sih yang dimaksud dengan kenosis? Yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah mengosongkan diri. Silakan Bapak Ibu ya, saya berikan waktu mungkin karena tinggal beberapa menit, 3 menit saja. Saya akan kembali lagi. Dia melepaskan sifat-sifat perendahan dirinya. melepaskan sifat-sifat ilahinya. Halo, Menir. Menir mana Menir nih? Oke, baik Bapak Ibu, silakan karena waktu. Mungkin silakan, saya kasih jawaban duluan, Menir. Ya, silakan. Ya. Pak siapa ya? Pak Martin. Pak Martin. Oke, Pak Martin, silakan. Ya, maksudnya perendahan diri, apa namanya? Mengosongkan diri. Mengosongkan diri, sorry. Yang dilakukan Yesus, maksudnya pengosongan diri itu, Kristus adalah merendahkan dirinya dengan menjelma menjadi manusia ya, agar ia dapat menderita dan mati demi keselamatan manusia. Ya menurut saya. Ya, baik sekali, Pak Martin ya. Ya. Oke, yang lain mungkin silakan. Ya itu sudah lebih kepada maknanya ya, makna daripada mengosongkan diri itu. Dari kata kenosis itu. Ya memang sebenarnya kalau kita melihat secara hurufiah maka kita akan kesulitan. Jadi
ketika kita melihat kata kenosis yang kalau diartikan itu dengan kata mengosongkan atau kosong, menjadikan kosong, maka itu akan menjadi polemik, menjadi kerumitan dan menjadi polemik dalam kita memahami tentang Kristus itu. Ya, tadi Pak Martin sudah menjelaskan lebih kepada arah makna atau tendensi daripada tujuan Allah itu ya. Dia melakukan kenosis seperti itu. Tapi silakan mungkin Bapak Ibu ada yang ingin memberikan penjelasan lain yang mungkin juga bisa melengkapi dari apa yang sementara kita bahas ini. Silakan. Rela membatasi diri, menggunakan sifat ilahi. Oh ya, baik. Sepertinya dari jawaban-jawaban Bapak Ibu, sepertinya Bapak Ibu sudah pernah belajar ini atau sudah ada dosen yang memberikan penjelasan ini ya? Kira-kira aja Pak, kira-kira. Baik. Nah, mungkin demikian. Oke, baik. Ya, karena jawaban dari dua jawaban tadi itu ya memang sebenarnya mengarah-arah ke sana sih, bertendensi kepada pengertian atau pemaknaan seperti demikian. Tapi kita ingin coba lebih mengerucut lagi atau kita bisa lebih meluaskan lagi kata kenosis atau mengosongkan diri ini. Seperti itu. Mengosongkan euton kenosis, ekenosis. Silakan mungkin ada yang lain yang ingin memberikan penjelasan. Mungkin ini ya, saya coba Ibu mengambil ini ya, Ibu Victoria. Oh ya, baik. Ya, mengambil rupa sebagai hamba. Oh ya, baik. Ya. Memang luar biasa ini, saya tidak habis pikir ini jawaban-jawaban Bapak Ibu ini. Tidak mengarah kepada pemikiran yang sebenarnya kalau dalam pemikiran sejarah kekristenan yang terkini, di mana kaum liberalisme lebih mendominasi pemikiran-pemikiran teologi, di mana kaum liberalisme itu mereka mengartikan atau menerjemahkan kata mengosongkan diri itu secara hurufiah, sehingga ketika dikatakan bahwa Kristus mengosongkan diri, itu menyatakan bahwa dia telah meninggalkan segala kealahannya dia, atribut-atribut kealahannya, sehingga ketika dia berinkarnasi, dia bukanlah Allah lagi, dia hanyalah manusia biasa. Seperti itu. Itu pemikiran liberalisme. Tapi tadi jawaban Bapak Ibu ya seperti demikianlah jawabannya. Tapi ada tambahan yang lain lagi mungkin yang bisa Bapak Ibu sampaikan. Ya mungkin sedikit beberapa hal yang saya juga bisa sampaikan, beberapa pandangan. Terkait dengan kata kenosis, saya sementara sebenarnya sih sudah menyelesaikan, tapi saya pikir belum terlalu baik, makanya masih sementara saya juga mau merevisi artikel yang sementara saya buat ini. Jadi terkait dengan kata kenosis ini, saya coba untuk membuat artikel jurnal untuk dapat dipublikasikan di salah satu jurnal supaya bisa menjadi karya ilmiah yang bisa dibaca dan bermanfaat untuk untuk terkait dengan kata kenosis ini. Saya coba membaca saja, memberikan penjelasan. Jadi berdasarkan buku yang saya baca dalam buku Rairi, Cairis Rairi, di situ Cairis Rairi menjelaskan ada beberapa pandangan terkait kata kenosis. Pandangan ini dianggap sebagai bidat. Yang pertama adalah teori penyerahan kealahan Kristus. Nah, menurut pandangan ini, teori ini mengenai teori penyerahan kealahan, pandangan ini mengajarkan bahwa kenosis artinya Yesus menyerahkan atau melepaskan kealahannya dan meninggalkan sifat kemahadiran, kemahakuasaan dan seterusnya. Sehingga
melalui kenosis Kristus bukan lagi sebagai Allah selama dia hidup di bumi, melainkan hanya sebagai manusia biasa. Itu merupakan teori penyerahan kealahan terkait dengan kata kenosis. Yang kedua, teori penyamaran kealahan Kristus. Kelompok ini menjelaskan bahwa kenosis sesungguhnya menyatakan bahwa kealahan Kristus menyamar sebagai manusia, sehingga keilahiannya Yesus menjadi tidak sempurna dan kemanusiaannya pun tidak sejati, karena hanya menyamar saja, menyamar sebagai manusia. Sesungguhnya dia bukan manusia. Nah, itu merupakan teori penyamaran kealahan. Nah, seperti itu. Dan dengan demikian ini menolak fakta Alkitab tentang dan seterusnya. Karena ini masih saya akan coba teliti. Kemudian Thomasius mengajarkan kealahan dan seluruh sifat ilahi Kristus seperti Maha Hadir, Maha Tahu dan Maha Kuasa, serta kekudusannya ditanggalkan atau dihilangkan pada peristiwa kenosis dan seterusnya. Ini ada beberapa penjelasan, tapi saya lompat-lompat saja. Kemudian saya akan coba jelaskan. Nah, ini sebenarnya juga ada terkait ini dengan kata rupa pada ayat 6 dan juga ayat ada 7. Situ ada kata rupa, ada perbedaan antara saya tunjukkan lagi ayatnya. Perhatikan ini Bapak Ibu, di ayat 6 di sini ada kata rupa, yang walaupun dalam rupa Allah, dan di ayat 7 juga di situ ada kata rupa. Nah, perhatikan di ayat 6 dan ayat 7 situ ada perbedaan terjemahan kata rupa, terjemahan rupa dari kata Yunaninya. Sedikit lambat ini. Oke. Jadi ada perbedaan terjemahan kata rupa dalam terjemahan Indonesia. Jadi kata Yunani yang diterjemahkan dengan kata rupa dalam bahasa Indonesia itu ada perbedaan. Jadi walaupun dalam IGNT ini sama-sama menggunakan kata morphe. Nah, tapi di ayat 8 di sini menggunakan kata skemati. Jadi ada kata Yunani morphe dan kata skemati. Perhatikan di sini ada perbedaan. Nanti tinggal Bapak Ibu periksa saja ya di rumah ya, di tempat masing-masing kalau ada waktu. Tapi saya hanya sedikit memberikan penjelasan perbedaan dari kata morphe dan kata skema. Jadi kata morphe artinya rupa atau bentuk ilahi, yaitu untuk menyatakan keilahian Kristus. Jadi itu menunjukkan dia adalah sesuatu yang punya kualitas ilahi. Nah, berbeda dengan kata skema. Nah, selanjutnya istilah rupa dalam ayat berikutnya dari kata skema itu penampakan bentuk luar. Jadi menunjukkan bentuk luarnya seperti itu. Nah, kemudian saya masuk lagi kepada penjelasan tentang kenosis tersebut. Sebenarnya itu sangat penting karena ada keterkaitan dengan kata kenosis itu, supaya kita memahami ini kenosis ini sebenarnya mempunyai makna apa. Tapi saya langsung saja menjelaskan dalam artikel saya ini. Saya juga menjelaskan secara gramatikal. Sudah terlihat ya di layar Bapak Ibu ya? Ya. Kajian gramatikal kata kenosis pada Filipi 2 ayat 7. Nah, perhatikan di sini. Perasa mengusungkan diri, euten kenosis dalam Filipi pasal 2 ayat 7. Secara gramatika, pada kalimat di ayat tersebut, yakni telah mengusungkan dirinya sendiri dan mengambil rupa hamba. Ini kalau dalam bahasa Yunaninya euton, ekinosen, morphe, dolo, labon. Nah, perhatikan pada frase tersebut, itu di sini ada kata labon ini yang saya tandai ini. Ada kata labon. Nah, kata labon ini kalau dalam kaidah bahasa Yunani ini merupakan instrumental participle. Nah, ini sebenarnya banyak ini penjelasan-penjelasan yang sama seperti ini. Nah, instrumen participle
itu berarti menyatakan sarana aksi, baik nyata maupun tidak nyata. Jadi ada kata labon pada kata tadi mengambil rupa seorang hamba. Ya, sebenarnya kata dan ini dalam bahasa Yunani ini tidak ada, Bapak Ibu. Kita bisa cek ya, perhatikan ini. Perhatikan ini. Ini Allah eton ekinosen morpe dolo labon. Perhatikan tidak ada kata dan. Ya, Bapak Ibu kan tidak tahu mungkin kata dan dalam bahasa Yunani ini apa. Ini kalau dalam bahasa Yunani kata dan itu kei atau kai. Ini kalau ada kata, ini merupakan kata kai, ini merupakan kata penghubung yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah dan. Perhatikan di ayat 7 sini tidak ada kata ke atau kai dan. Kalau dalam terjemahan Indonesia itu diterjemahkan dengan kata dan di ayat 7 ini. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa. Sebenarnya tidak perlu diterjemahkan dengan kata dan karena tidak ada kata ki. Jadi sebenarnya seharusnya kalau secara hurufiah diterjemahkan melainkan telah mengosongkannya dirinya sendiri mengambil rupa seorang hamba. Nah, makanya tadi Bapak Martin kalau tidak salah ya, Bapak Martin menjelaskan bahwa pengertian dari kata mengosongkan diri itu sebenarnya lebih mengarah kepada frasa selanjutnya. Nah, saya kembali lagi menjelaskan. Jadi begini, perhatikan ada kata labon. Ini secara gramatikal ya Bapak Ibu, belum nanti kita interpretasi dengan kaidah yang lain lagi ya. Tapi kalau secara gramatikalnya, maka ketika kita menemukan kata labon ini kata labon ini merupakan instrumental participle yang menyatakan sarana aksi. Nah, ini tidak ada kata kai atau dan pada kalimat tersebut. Oleh sebab itu, telah mengosongkan diri, ada kata labon mengambil. Itu artinya dengan cara. Jadi mengosongkan dirinya itu dengan cara apa? Dengan cara mengambil rupa seorang hamba. Nah, kita kembali lihat jadi kata labon itu menunjukkan apa? Sarana aksi. Yang kalau kita lebih jelaskan itu dengan kata dengan cara. Jadi perhatikan ini. Jadi melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Perhatikan tidak ada kata dan. Jadi ada kata laban di situ, labon itu menunjukkan dengan cara. Jadi dia mengosongkan dirinya itu dengan cara mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia, sama dengan manusia dan seterusnya. Sebenarnya ini ayat-ayat selanjutnya ini masih menunjukkan pemaknaan daripada kata mengosongkan dirinya. Karena tadi saya sudah jelaskan ada kata labon, itu merupakan instrumental participle, yaitu menyatakan sebagai sarana aksi. Yang kalau kita bisa tambahkan dengan sebuah frasa, yaitu dengan cara mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan diri. Tadi siapa yang menjelaskan bahwa mengosongkan diri itu mempunyai makna dia merendahkan dirinya. Ya, seperti itu. Dia merendahkan dirinya. Seperti itu. Baik. Bapak Ibu, kira-kira bisa dipahami ya. Sebenarnya ini bisa lebih luas lagi saya jelaskan, tapi kalau kita memperhatikan secara gramatika, ya seperti itu jawabannya. Kita juga bisa memberikan penjelasan lebih dalam lagi kalau kita bisa mengkaitkan atau menggunakan instrumen-instrumen lain dalam kita menjelaskan atau memberikan pemaknaan terkait dengan kata tersebut. Nah, ini kita bisa ketahui dikarenakan apa? Kita tahu beberapa rumusan-rumusan atau kaidah-kaidah dalam bahasa Yunani. Jadi pembelajaran bahasa Yunani itu memberikan manfaat atau kegunaan. Ya, seperti demikian. Kita dapat lebih memberikan
kita mendapatkan kejelasan lebih jelas daripada naskah Yunaninya seperti itu. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin sedikit menanggapi karena kita sudah tinggal 3 menit lagi. Dan kalau tidak, saya serahkan saja kepada penanggung jawab. Kalau ada pertanyaan, kita masih 1 kali pertemuan lagi atau sudah selesai nih hari ini Bapak Ibu? Bagaimana? Ya, silakan Bapak Martin. Ya, Pak. Paham, Pak. Ya, mungkin penanggung jawab. Pak, saya masih kurang hafal ini. Penanggung jawab atau Ibu Victoria ya? Pak Devi. Pak Nathan ya? Atau